dalam diri, murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Murojaah setiap hari, ikhlaskanlah di dalam hati. Murojaah setiap hari untuk menggapai ridha ilahi. Ramai atau sepi, siang malam hari, murojaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam hari, mari murojaah sampai mati. Ramai atau sepi, siang malam hari, murojaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam hari, mari murojaah sampai mati. Sampai malaikat menjemput nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, saya sekarang ingin membahas sedikit tentang kenapa kita harus memprogram anak-anak kita di waktu balita untuk menghafal Quran. Minimal ada 3 alasan. Yang pertama, ayah bunda coba pahami bahwa kita sebagai orang tua tidak mungkin bisa membersamai anak-anak kita selamanya. Waktu kecil, oke. Tapi ketika dia sudah mulai punya teman, apalagi dia sudah SMP atau SMA, kita tidak bisa membersamai dia selalu 24 jam, nggak mungkin. Maka siapa yang bisa melindungi mereka dari godaan dunia yang begitu luar biasanya akhir zaman ini? Tidak ada lain yaitu Al-Quran. Allah akan dampingi, perintahkan Al-Quran untuk mendampingi dia kemanapun. Allah akan campur Al-Quran dalam darah dan dagingnya. Yang kedua, manusia itu otaknya berkembang ketika balita sampai umur 8 tahun, atau orang yang biasa kenal dengan golden age. Dan ketika kita tahu bahwa perbandingan antara dunia dengan Al-Quran sebagai modal ke akhirat itu jauh sekali, ayah bunda punya 2 pilihan. Yang pertama adalah ketika berkembang kita isi dengan Al-Quran yang ilmunya begitu luas, yang kata Rasul adalah seluas lautan dan isinya. Atau ketika otaknya berkembang kita isi dengan ilmu-ilmu dunia, belajar bernyanyi, menggambar, berhitung dan lain-lain, yang kata Rasul hanya setetes dunia. Artinya kita punya pilihan, otak anak kita itu pengen berkembang luas waktu dia berkembang atau sempit. Jadi memang paling baik seperti para ulama kita dulu adalah menghafal itu di waktu kecil sebelum dia balik. Nanti dia balik ke masyarakat, dia sudah siap berdakwah karena sudah hafal Quran. Yang ketiga, saya sekarang berdiri di depan Masjid Kampus UGM, salah satu universitas ternama di Indonesia. Banyak orang memimpikan anaknya nanti kuliah di universitas ternama, bahkan di luar negeri. Banyak yang berebut dengan program UMPTN, program tes masuk dan lain-lain. Rebutan semua orang masuk kuliah. Itu pun bayarnya mahal. Sementara para penghafal Quran punya jalur khusus. Ayah bunda tahu bahwa banyak sekali
universitas yang memberikan beasiswa bahkan tanpa tes masuk untuk para penghafal Al-Quran. Jangankan 30 juz, itu bisa diterima di universitas manapun. Kalau dihafal Quran 30 juz dan pintar bahasa Inggris dan bahasa Arab, insya Allah diterima di Universitas Madinah ataupun di Makkah atau di Turki. Kenapa? Karena ini janji Allah bahwa para penghafal Al-Quran, apalagi dari masa balita, insya Allah dijamin kemuliaannya dunia dan akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Jadi tidak ada alasan lagi, ayah bunda sekalian, pilih Al-Quran untuk dihafalkan di usia sebelum balik anak-anak kita. Mudah-mudahan ini manfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua. Saya doakan ayah bunda sekalian memiliki putra putri yang dimudahkan Allah dalam program menghafal Al-Quran bersama RTK Indonesia. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Eka Apuja di Yogyakarta. Insya Allah kita siang ini kembali seperti pekan-pekan sebelumnya di setiap hari Kamis ya, kita tentang parenting Quran dan kita akan ngobrol dengan orang-orang yang sangat inspiratif. Kita sharing pengalaman beliau tentang bagaimana agar anak-anak kita itu bisa menghafal Al-Quran. Dari jajaran pengelola dan manajemen Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia, spesialis pendidikan tahfiz balita dan anak, ya, mulai umur 3 tahun. Pemirsa sekalian dirahmati Allah, acara ini didukung oleh komunitas saudagar Muslim Gemilang seluruh Indonesia dan juga disponsori oleh toko online Family in Store, Healthy Family Begins Here, yang menyediakan berbagai macam produk-produk kebutuhan rumah tangga dengan kualitas premium. Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali pertemuan kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' amma ba'. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang masih stay tune di Gemilang TV siang ini, dan untuk pemirsa sekalian, acara ini disiarkan live langsung di Facebook dan di YouTube kita, di fanpage ya, dan di YouTube kita resmi dari Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia. Bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi, bisa tulis di kolom komentar baik di fanpage maupun di YouTube. Nanti akan kita bahas ya, atau kita jawab pertanyaannya jika waktu memungkinkan. Baik, untuk pertama kita berkenalan dulu dengan narasumber kita siang ini, dan siang ini kita akan masih membahas tentang pola belajar dan menghafal anak bagian 2. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pekan lalu kita sudah bahas dan diskusi di jam yang sama, di hari yang sama, yaitu pola belajar dan menghafal anak terkait dengan di mana sekarang terjadi lockdown di mana-mana sehingga anak-anak harus murojaah dan menghafal di rumah. Nah, ini banyak sekali orang tua yang belum tahu bagaimana cara berinteraksi dengan anak-anak, berinteraksi dengan putra-putrinya dalam rangka interaksi Al-Quran, dalam rangka interaksi murojaah Al-Quran. Nah, pekan kemarin sudah kita bahas bahwa pola-pola belajar dan menghafal anak itu ada beberapa tipe, dan kemarin kesimpulannya ada 3 tipe, yaitu tipe visual, tipe audio, dan tipe kinestetik. Dan itulah kenapa di Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia, baik yang program klasikal di Rumah Tahfiz maupun di program online di rumah, itu 3-tiganya kita pakai, baik yang dari sisi visual maupun audio maupun kinestetik, sehingga anak-anak semakin menyenangkan belajarnya dan semakin mereka mencintai Al-Quran. Ini tujuan kita. Dan siang ini kita akan lanjutkan sedikit tentang pola belajar dan menghafal anak
diambil dari riwayat para sahabat. Jadi nanti orang tua wajib tahu karena ini menjadi bekal kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak secara Islami. Oleh karena itu silakan pemirsa sekalian bagi yang berkenan untuk like atau komen atau subscribe di channel YouTube kita, lalu kemudian bagikan channel ini ke banyak orang agar semakin manfaat. Baik, bismillah. Kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bunda Awa Nur Awalia dari Makassar. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Tidak ada suara. Halo. Halo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran, Dok? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kedengaran. Nah, Gimana kabar di Makassar? baik. Baik, ya, Alhamdulillah masih seperti ya, pemirsa sebelum-sebelumnya. sekalian, inilah Bunda Awa, tamu undangan kita siang ini. Beliau adalah pembina dan pendamping parenting untuk keluarga, terutama orang tua santri di Rumah Tafis 9 Indonesia. Minggu kemarin beliau bicara tentang visual audio kinestetik dalam pola belajar dan menghafal anak. Bagi yang masih mau bertanya tentang itu juga boleh hari ini kepada beliau. Dan nanti kita lanjutkan tentang pola belajar dan menghafal anak, yaitu dari riwayat sahabat. Ya, nanti beliau akan cerita bagaimana polanya. Nah, ikhwah sekalian, yang perlu difahami bahwa tadi juga kita sudah tonton tentang video bahwa kenapa sih anak-anak itu penting untuk menghafal Al-Quran ya. Sejarah banyak mengatakan ya, riwayat banyak mengatakan bahwa ulama-ulama kita, para sahabat dulu itu menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Mereka rata-rata hafal Quran di umur 7 tahun, 10 tahun ya, paling lambat 14 tahun. Kemudian setelah itu mereka baru belajar ilmu Tibbun Nabawi, ilmu kedokteran, ilmu sastra dan semua. Nah, tentu pola belajar kita hari ini itu sangat terbalik ya, sangat terbalik. Mana kita justru belajar ilmu, berbagai macam ilmu dunia dulu, baru nanti kalau tua baru belajar Al-Quran. Wah, ini terbalik ya. Jadi salah satu visi dari Rumah Tafis 9 Indonesia adalah mengembalikan khitah pendidikan Indonesia, pendidikan Muslim, di mana yang dididik pertama itu harusnya Al-Quran. Dan sudah terbukti secara ilmiah pemirsa sekalian bahwa anak-anak terutama ketika fase perkembangan yaitu di bawah 7 tahun, mereka menghafal Al-Quran, itu sinaps-sinaps syaraf di otaknya sangat tumbuh banyak sekali sehingga mereka tumbuh jauh lebih cerdas dibanding anak-anak yang di umur itu tidak menghafal Al-Quran. Itulah kenapa salah satu alasan para musuh-musuh Islam zaman dulu di Jazirah Arab itu sangat takut dengan pemuda-pemuda Islam. Selama pemuda Islam itu cinta Al-Quran dan cinta Nabinya, maka mereka tidak bisa dikalahkan. Nah, ini yang menjadi prihatin karena pendidikan zaman sekarang itu sangat-sangat berantakan sehingga Muslim ya, pendidikan Muslim sangat berantakan sehingga kita dipaksa belajar banyak hal yang justru tidak pada tempatnya. Nah, nanti ini akan disampaikan sedikit tentang Bunda Awa. Kemarin mungkin sekilas bisa diulang ya Bunda Awa tentang fase-fase perkembangan. Mungkin ada pemirsa yang belum ikut fase perkembangan, nanti kita cocokkan dengan riwayat para sahabat. Oke, selain itu ada juga tamu kita dari pengelola Rumah Tafis Al-Azka Kabupaten Maros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Ya, gimana kabar di Maros? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Cuma kok kayaknya di sana malam atau siang ya? Kok agak gelap. Siang ya. Dan satu lagi kita sapa juga pengelola Rumah Tafis Kirangga Bondowoso. Assalamualaikum Pak Ivan. Halo. Bentar. Halo Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, ini kenapa kalau di studio ya suara bagus, tapi kalau di Rumah Tafis kayaknya suara hilang nih, Pak Ivan dan Bunda Aska. Suara kurang keras ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi tidak mengurangi keberkahan ya. Baik ya pemirsa sekalian, kita sudah kumpul dengan para pengelola Rumah Tafis. Rumah Tafis Gemilang Indonesia berpusat di Yogyakarta, sudah memiliki puluhan cabang dari
barat sampai timur di Nusantara. Salah satunya, bukan salah satunya, salah duanya, salah duanya yang ini adalah ada Mas Ivan dari pengelola rumah Tafis Kirangga Bondowoso dan ada Bunda dari pengelola rumah Tafis di Maros ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan dulu. Nah, kita tanya-tanya dulu sedikit tentang kegiatan di rumah Tafis Al Asgar dan di Kirangga Bondowoso. Gimana kabar santri di sana, Mas Ivan? Di Bondowoso gimana, Mas Ivan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk Rumah Taufik Gemilang Bondowoso, jelas ya dok? Kurang keras sedikit, bisa? Bentar. Alhamdulillah. Nah, ini bagus ya. Untuk Rumah Taufik Gemilang di Bondowoso dengan adanya pandemi ini, alhamdulillah dapat dukungan sangat bagus dari orang tua. Kemarin ada peraturan dari gubernur, dari bupati untuk melakukan SKB di rumah. Tapi saya sendiri selaku pengelola tidak gegabah mengambil sikap dengan sikap saya sendiri, artinya saya berkoordinasi dengan para orang tua wali santri, apakah kita akan metode online atau dengan metode offline. Alhamdulillah para santri, wali santri menginginkan untuk tetap seperti biasa dok. Ya. Artinya proses belajar mengajar tetap seperti biasa tanpa mengurangi jadwal sedikit pun begitu. Karena mereka menganggap apabila dilakukan di rumah, sepertinya orang tuanya kewalahan gitu loh. Jadi lebih percaya dengan fasilitator, dengan ustadznya untuk bimbing langsung. Ya. Agar hasilnya lebih maksimal seperti itu dok. Ya, memang di Rumah Tafis sendiri ada dua kebijakan ya, dengan pandemi ini ada 3 ya. Ada yang Rumah Tafis Gemilang itu full kesepakatan antara pengelola dengan orang tua, full semuanya online dari rumah. Ada juga yang seperti Bondowoso dengan protokoler COVID ya, yang kita tetap jaga, anak-anak tetap masuk dengan orang tua kerjasama dengan pengelola. Ada juga yang kombinasi sebagian masuk lalu giliran di rumah sebagian lalu giliran masuk. Jadi pemirsa sekalian, berbagai macam metode yang dilakukan oleh para pengelola. Yang penting adalah anak-anak jangan sampai putus murojaahnya ya, luar biasa. Mas Ivan, sementara ini di Bondowoso di mana alamat? Barangkali ada pemirsa yang ingin tahu. Untuk alamat kami ada di Jalan Brigjen Katamso, BSP nomor 2 depan 514 Lama di Kecamatan Kota Kulon, Kabupaten Bondowoso, dok. Oh, di jalan ini ya. Ini ada foto di layar. Ini foto apa, bisa cerita sedikit Mas Ivan? Nah, ini foto sebelum pandemi datang ini dok ceritanya. Jadi kami ingin membuat wall gitu ya, wall di tempat kami. Memang kami belum membuat baju khusus untuk seragam gitu, karena sifatnya adalah fleksibel seperti itu. Yang kami takutkan nanti teman-teman kalau tak buatkan seragam secara resmi, mereka kalau tidak pakai seragam ini nggak mau sekolah. Itu alasan saya yang pertama. Terus yang kedua, kami punya target sesuai dengan RAB pusat, sesuai target untuk mencapai yang sudah diterapkan begitu. Di situ ada 6 santri dok. Ya. Yang paling imut dan yang paling kecil itu usia 3 tahun kurang. Masya Allah. Yang di pangku ya? Bukan, yang di pangku itu baru 2 tahun dok. Oh Masya Allah. Yang pakai jilbab ini sebelah kanan? Ya, yang pakai warna kuning itu. Ya. Itu 3 tahun. Alhamdulillah memang untuk Kirangga Bondowoso pembukaan kemarin kita telat. Kita mulai di bulan Februari yang harusnya di bulan Juni,
tapi kita pilih Februari. Alhamdulillah dengan adanya support, dukungan dan berkat Allah Subhanahu wa taala dari orang tua, dari fasilitator semuanya, untuk saat ini para santri dari 6 santri itu sudah memasuki hafalan ke juz 29, Dok. Masya Allah ya. Itu umur 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Ya, pemirsa sekalian, hati-hati ya. Ini umur 3 tahun, hafal juz 30 ya. Umur 30 tahun berapa nih hafal? Ya, dan kita punya prinsip yang unik pemirsa sekalian. Jadi jangan khawatir bagi ayah bunda yang kemudian merasa dalam tanda kutip ya sudah umur tapi belum hafal Quran. Jangan khawatir, justru itulah. Bukankah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ziyadatul khair. Semakin hari harus semakin baik. Artinya sama dengan generasi. Bolehlah mungkin generasi kita sebagai orang tua ini tidak hafal Al-Quran. Tapi jangan sampai anak-anak generasi kita tidak juga hafal Al-Quran. Betul ya, begitu ya prinsipnya ya, Mas Ivan ya. Betul, Dok. Ya. Malah di sini kelebihan kami juga dengan adanya murojaah setoran rutin yang ditargetkan oleh fasilitator selaku ini yang mengkomando di Bondowoso, para orang tua banyak yang japri ke saya. Alhamdulillah, beliaunya juga ikut hafal gitu, Dok. Alhamdulillah. Karena Iya. ada ya, karena murojaah di rumah otomatis orang tua mendampingi ya. Iya, betul, karena kan dikasih buku begitu pulang santri itu dikasih target hari ini harus hafalan sekian dan disetorkan entah itu by video atau voice yang akan kita kontrol setiap hari yang dilaksanakan oleh fasilitator seperti itu, Dok. Ya mereka nggak kerasa, orang tuanya juga ya kok hafal juga ya seperti itu. Bonus ya. Gitu. Bonus itu. Iya, jadi pemirsa sekalian semangat terus dalam menghafal Al-Quran. Siapa tahu kita ini sebagai ayah bunda ternyata mendapatkan kebaikan dari Al-Quran itu justru lewat anak-anak gitu ya. Kalau kita yang menghafal kan kayaknya nggak hafal-hafal terus jengkel gitu ya. Ternyata kalau lewat anak-anak itu jauh jauh lebih menginspirasi. Dan ternyata ada efek lain ya pemirsa sekalian. Jadi jangan mengeluh kenapa sekarang ada pandemi COVID yang akhirnya yang biasanya klasikal di kelas di rumah tahfiz ini harus berapa sesi di rumah. Ternyata efeknya mungkin itu cara Allah menyuruh orang tuanya ikut menghafal kali ya. Jadi ternyata bisa hafal juga ya. Luar biasa. Tapi gimana anak-anak? Semangat ya, masih semangat ya untuk menghafal ya dengan adanya pandemi. Kalau semangatnya masih luar biasa tanpa putus. Apalagi ada salah satu santri saya itu yang jaraknya itu bisa dibilang nggak dekat dari Bondowoso ke arah Jember, Dok, ke arah Jember. Jadi kurang lebih 20 kilo itu tiap hari PP. Bundanya mengantarkan. Itu insya Allah umur apa tuh? 5 tahun, enggak? Sekitar 5 tahun, Dok. Wah, masih balita ya? Iya, jadi bundanya sangat semangat sampai pesan ke saya, Ustadz, seandainya saya seandainya pun masalah hujan atau apapun itu saya nggak gentar untuk mengantarkan anak saya. Kecuali anak saya sakit, itu saya sangat ini perempuan loh, ibunya luar biasa, Dok. Saya akui acungi jempol. Soalnya kadang-kadang kan emak-emak itu kan agak ini ya, mungkin agak males menganterin gitu karena jaraknya jauh sekali itu dan risikonya tinggi. Kurang lebih kalau ditempuh naik sepeda motor 25 menit, Dok. Iya, 20 kilo ya. Bahkan ada beberapa orang tua santri yang jaraknya cukup dekat ya, mungkin hanya 5 menit karena jarak cuma beda desa gitu. Itu jangankan hujan, kalau beliau nih hujan tetap berangkat kan? Iya, betul. Ini jangankan hujan, kadang-kadang baru mendung aja udah izin orang tuanya. Ustadz, afwan ya anak saya nggak bisa masuk karena mau hujan gitu ya. Ini luar biasa. Luar biasa ini. Saya tahu sendiri gitu. Nanti Kamis depan coba dikontak. Beliau mungkin berkenan untuk sharing kepada pemirsa semua di Gemilang TV. Barangkali beliau berkenan, coba diminta waktunya untuk sharing agar orang tua, santri semua, termasuk kita sebagai ayah bunda bisa mendapatkan insight dari beliau. Kenapa beliau begitu semangat dalam membantu atau memprogram anaknya? Bisa ya nanti ya pekan depan coba ya dihadirkan di Gemilang TV. Insya Allah bisa, Dok. Bismillah. Kalau ini ada foto menarik lagi.
Pak Mas Ivan, ini apa bisa diceritakan juga? Ini setelah murojaah selesai ditutup dengan apa? Mengaji biasa, Dok. Oh ya, ngaji Ya, baca ya. ya baca. Jadi yang tahap awal murojaah menghafal seperti biasa ditutup dengan mengaji biasa. Setelah itu baru penutupan doa. Ya, Karena jam 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 belajar kita, saya masih ya. fokus di kelas siang. Artinya kita start dari jam 3 sore sampai jam 7 malam, Oke. Dok. Alhamdulillah bisa melaksanakan sholat asar berjamaah, Ya, maghrib berjamaah, dan juga isya berjamaah seperti itu. gitu ya. Ya, Sebentar. Ini gambaran ini ya. Ini gambaran rumah tahfiz di Bondowoso, betul ya? ya betul. Situ sudah ada Jalan apa tadi? akrilik, Jalan Brigjen Katamso. Oke, jadi pemirsa sekalian yang ada di Bondowoso dan sekitarnya atau dimanapun Anda berada yang kemudian punya keluarga di area Bondowoso dan menginginkan agar atau pengen coba program kita ya, insya Allah di umur 3 tahun sudah bisa. Itu ada di Jalan Brigjen Katamso ya, seperti yang di gambar ini pemirsa bisa lihat. Dan aktivitas termasuk ada nutrisi buat para penghafal Quran, ada Pak Ivan? Ada, Dok. Jadi kami Ada ya, bisa ceritakan ada. sedikit ya. Jadi start SKB itu belajar mengajar dimulai jam 3 sore. Setelah itu sampai jam 5 baru anak-anak santri itu mendapat nutrisi, yaitu susu, habis itu ada apa namanya? Halo. Halo? Ya. Halo, Dok. Ya, lanjutkan. Nah, itu dapat susu, dapat kurma, nanti kita kasih madu dan juga cemilan ringan, Dok, gitu loh. Oh ya, asik ya. Ya. Susu kambing, susu sapi? Susu kambing yang dari Ya. Nes langsung pusat. Jadi kami langsung datangkan dari pusat. Berarti bisa ya dapatkan itu, karena kadang-kadang ada beberapa Ya. daerah yang kesulitan mendapatkan. Berarti kita sesuai sunnah ya. Kurma, susu sapi, susu kambing dan madu ya. Iya. Madu. Baik, bismillah. Jadi pemirsa sekalian, di Bondowoso sudah sesuai protap kita untuk para penghafal Quran, kita ingin nutrisi yang terbaik, maka kita berikan seperti itu ya. Baik, alhamdulillah ya, Mas. Pertanyaan, ada yang tanya ini terkait untuk siklus berikutnya, pendaftaran berikutnya gimana nih di situasi pandemik seperti ini? Rencananya seperti apa? Mungkin pemirsa bisa dikasih tahu, Mas Ivan. Insya Allah untuk pendaftaran santri baru kita akan buka sesuai SKB pusat di bulan Juli 2020, Dok. Artinya berarti dengan adanya pandemi ini tidak mematahkan semangat dari RTG Bondowoso untuk mencetak para hafid dan hafizah Quran gitu, Dok. Nah, Masya Allah ya. Jadi pemirsa sekalian, tetap sesuai RPP dari pusat, jadwal kalender pendidikannya, yaitu untuk yang baru ada di bulan Juli ya. Berarti sekarang sudah mulai buka pendaftaran ya? Sudah mulai, Dok. sudah mulai buka ya. Jadi pemirsa sekalian, ini menjadi semangat kita. Kemarin di pekan sebelumnya sudah hadir dari berbagai rumah tahfiz yang lain, juga hadir dari beberapa orang tua santri juga, hadir juga calon-calon orang tua santri. Itu mereka ketika kita tanya kenapa tetap semangat mendaftarkan putra-putrinya di rumah tahfiz Gemilang, salah satu alasan yang kita tangkap adalah mereka justru ingin memberikan bukti kepada Allah bahwa di masa sulit pun mereka tetap menjadi pejuang dalam memprogram anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Karena sebagian besar orang berpikir bahwa ya nanti kalau situasi sudah aman semua, ekonomi sudah membaik, nanti anak-anak akan dimasukkan program Al-Quran. Tentu ini tidak menjadi istimewa, karena ketika situasi sudah membaik dan ekonomi juga sudah membaik, semua orang juga bisa, ya, tidak istimewa sama sekali. Nah, mungkin Allah ingin melihat siapa ayah bunda yang di situasi seperti ini justru maju, ya ketika yang lain memutuskan untuk mundur, ayah bunda maju untuk mendaftarkan. Luar biasa ya Bondowoso. Mungkin itu dulu ya Mas Ivan, nanti kita standby dulu, nanti kita lanjut dan kita beralih dulu ke Bunda Maryam di Maros.
Bagi peserta atau pemirsa yang mau bertanya atau mau komentar dan diskusi, silakan tulis komentarnya, tulis pendapatnya ataupun pertanyaannya di kolom komentar, baik di YouTube maupun di fanpage. Nanti akan kita sampaikan, jika ada pertanyaan kita akan jawab. Kita standby dulu, Mas Ivan. Kita beralih ke Maros. Ya. Assalamualaikum, Bunda Maryam. Waalaikumsalam, Dok. Ya, mungkin bicara agak keras dikit ya, atau mungkin mic-nya didekatin dikit. Iya. Ya, Bismillah ya. Gimana Maros? Hujan deras atau kok kayak suara hujan deras ya, Pak? Kebetulan pas di rumah Tafis Jalan Poros provinsi, Dok, jadi agak ramai. Oh, ramai ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, Bunda Maryam, gimana kabar santri-santri kita, para penghafal Quran cilik di Al-Azka Maros? Terus terang kalau saya pribadi itu melihat mereka itu bagaikan malaikat-malaikat cilik yang berlari-lari di sekitar kita gitu. Kalau nggak lihat kayak pandemi begini di lockdown, mereka suruh belajar di rumah, kayaknya sedih sekali gitu ya. Gimana kalau kondisi di sana pembelajaran Bunda Aska, mungkin bisa diceritakan kepada para pemirsa sekalian? Alhamdulillah, Dok, kalau di rumah Tafis di Milang Al-Azka selama masa pandemi ini kami online, 100% online, sudah 1,5 bulan, ya kurang lebih lah. Semoga orang tua di masa sulit ini ya, mungkin ada beberapa yang merasa kesulitan, tapi tetap kita saling menyemangati bahwa ini kita tidak boleh berhenti di sini. Tapi alhamdulillah pada saat kemarin kita kan lagi masa evaluasi yang juz 30 level 1, pas pertengahan evaluasi langsung kita beralih ke online, dan alhamdulillah ada yang berhasil 3-4 orang dari 10 angkatan pertama kan 10 orang, Dok, kurang lebih. Ya, jadi alhamdulillah ya. Walaupun dengan pola online, pembelajaran tetap jalan, bahkan ujian pun bisa dilakukan ya. Ya, alhamdulillah. Malah mereka semangat, pokoknya katanya nanti setelah masuk sekolah harus naik kelas. Naik level mereka, makanya mereka semangat untuk mengejar ketertinggalan ya. Luar biasa. Rata-rata umur berapa Bunda yang ada di sana? Ada yang 3 tahun sampai besar sekitar 8 tahun, 9 tahunan. Ada yang 3 tahun ya, luar biasa ya. Bisa mengikuti ya, yang 3 tahun bisa mengikuti program. Alhamdulillah, Dok. Ada sekitar yang 3 tahun itu 3 tahun ada 3 orang. Mereka sudah tahu kalau kita teman-teman murojaah, dia sudah bisa ikuti yang akhir-akhirnya itu, Dok. Oh iya ya. Dia sudah amma yatasaalun ya, alun gitu ya. Sama ya, berarti di mana-mana sama ya. Tapi luar biasa ya Bunda sekalian, ada beberapa cerita juga ketika di kelas secara klasikal, anak-anak umur yang masih 3 tahun itu terkadang orang tuanya terlihat kecewa, stres karena anaknya hanya bisa ikutin belakangnya seperti Bunda Maryam tadi bilang ya. Tapi ternyata itu hanya pengucapannya saja ternyata, karena seluruh hafalan itu ternyata masuk di kepala. Ini ada cerita juga ketika 1 semester 6 bulan si anak itu hanya mengikuti belakangnya aja gitu ya, tapi begitu di 6 bulan berikutnya ketika ujian itu dia bisa menghafal dari surat An-Naba sampai surat An-Nas komplit lengkap ya. Padahal tadinya kita sebagai pengelola juga bilang ini nggak mungkin ya, karena setiap hari juga belakangnya doang. Ternyata bisa gitu ya. Di Al-Azka gitu ya. Bunda. Kadang juga ya, ini ada luar biasa anak-anak kita, sebenarnya mereka bisa cuman kita butuh support juga dari orang tua. Apalagi di masa sekarang ini kadang kan orang tua agak kesulitan dengan online.
Tapi setelah kita semangati, alhamdulillah mereka bisa mendampingi kembali. Apalagi ini kan di bulan Ramadan, timnya bisa mereka lebih bisa semangat lagi kembali. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Memang sekarang ini kalau bahasa kita bukan tentang masalah ya, tapi ini seakan-akan Allah sedang memberikan kesempatan kepada ayah bunda sebagai orang tua untuk punya porsi lebih besar dalam program menghafal anak-anaknya. Kalau kemarin mungkin porsinya 25%, karena yang sebagian besar oleh guru-guru atau ustazah di rumah tahfiz, sekarang bisa 50-50 ya. Jadi orang tua bisa lebih banyak nih pahalanya ya. Ya begitu Bunda ya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa yang sudah tulis komen, terutama banyak yang mendoakan ya. Allahumma amin, mudah-mudahan Allah ridho atas doa-doa untuk semua. Kita juga terima kasih sudah hadir banyak sekali pemirsa, baik dari Sumatera ya, dari Ternate ada, dari Papua ada. Dan kita sapa juga beberapa yang memberi salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk ada juga salah satu direksi dari perusahaan multinasional, Ustadz Rihan Muzakar juga hadir. Mudah-mudahan semua pemirsa senantiasa diberi kesehatan dan putra-putrinya diberi kemudahan dalam program menghafal ya. Bunda, ini ada foto menarik. Nah, ini kalau saya foto itu senang ya. Ini fotonya kayaknya agak buram ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak mengurangi kesel. Ini foto apa nih Bunda nih? Ini kemarin waktu Zoom sama kelas sore ini, Dok. Oh, ini online ya? Aplikasi Zoom untuk kelas sore. Kebetulan kalau yang kelas pagi kemarin kita juga pernah mencoba Zoom. Kita juga mencoba lewat video call. Kemudian kalau yang kelas pagi kan mungkin yang usia balita, mereka kan tidak bisa duduk diam, jadi bikinkan video kepada mereka. Jadi ustazahnya bikin video misalnya mau sholat duha, doa-doa, bacaannya mereka video pendek. Jadi bagi orang tua juga yang kerja, mereka tetap bisa menyesuaikan waktunya untuk mendampingi anak-anak. Luar biasa ya. Jadi mereka ya sambil misalnya sholat, bacaan sholatnya mereka bisa masih didampingi melihat ustazahnya juga. Oh, asik ya. Jadi seakan-akan ketemu langsung ya, Iya. Ya luar biasa ya. Ini mudah-mudahan ya Allah senantiasa jaga semangat ya, dan semangat itu bukan cuma anak-anak. Kadang-kadang kita doa itu cuma anak-anak ya, tapi jaga semangat terutama orang tua ya dalam mendampingi putra-putrinya. Kalau ini foto apa Bunda? Oh, yang ini kegiatan kelas pagi ini, Dok. Kelas pagi ya. Kalau lihat lingkarannya kayaknya mau minum susu bersama nih. Iya, Dok. Betul ya, sama ya. Mereka lagi buat games dulu sebelum minum susu. Games dulu, setelah doa-doa pendek atau hadis-hadis pendek, baru mereka dikasih minum susu bersama. Aduh, asik gitu. Ini puasa-puasa dari tadi ngobrolnya susu, madu, kurma, aduh jadi. Dan ada lagi kayaknya foto seru banget ini. Bagaimana, Dok? Iya. Ini foto lagi rihlah atau apa ini? Ini lagi rihlah, Dok. Rihlah ya. Jadi memang ada ya program rihlah. Coba bisa cerita sedikit program apa itu Bunda selain menghafal? Jadi kita memang ada program setiap 3 bulan sekali. Salah satunya apakah rihlah, kita tadabbur alam atau ke seminar parenting. Seperti itu, Dok. Jadi setiap 3 bulan pertengahan level itu sekaligus penerimaan rapor untuk semesternya. Kemudian di bulan ke-6-nya penerimaan rapor semesternya. Nanti apakah dia akan naik level atau ngulang dulu untuk memperbaiki kembali bacaannya dan hafalannya. Oke. Jadi komplit ya. Ada kegiatan harian, ada nutrisi, ada juga murojaah di rumah, ada parenting untuk orang tua, dan ini ternyata juga ada rihlah ya setiap semester sekali ya.
Ya, baik. Ya, untuk kemudian ini pertanyaan standar dari pemirsa untuk periode RPP bulan Juli, apakah Alaska masih buka pendaftaran? Iya, alhamdulillah Mas, kami masih buka pendaftaran. Jadi sekarang di masa pandemi ini kita mendukung juga program pemerintah. Jadi daftarnya bisa di rumah lewat di rumah saja, bisa buka fanpage kami di Rumah Tafis Gemilang Hafiz Alaska, langsung klik isi form. Isi formnya langsung di situ. Nanti admin yang akan menghubungi untuk apa untuk apa yang kita harus lakukan selanjutnya. Oke. Baik, itu kayaknya tadi bisa antar provinsi ya. Jadi pemirsa sekalian, seperti Kirangga Bondowoso, Alaska pun tetap membuka pendaftaran untuk di bulan Juli dan sekarang sudah buka pendaftarannya. Silahkan dibuka di internet Rumah Tafis Gemilang Alaska, ada formnya, atau langsung hubungi di nomor di running text yang ada di live kita ini untuk konsultasi. Yang jelas Bondowoso, Kirangga, dan Alaska di Maros sama-sama tetap komitmen dalam kondisi apapun kita tetap memberikan layanan untuk ayah bunda yang ingin anak-anaknya menghafal Al-Quran. Begitu ya Bunda ya. Jadi, nah apakah nanti dengan full online, apakah dengan kombinasi ada online ada ini atau nanti bisa klasikal, yang penting kita tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan seperti itu ya Bunda Alaska ya. Kita istirahat dulu Bunda Alaska ya. Nanti kita lanjut lagi karena ada beberapa pertanyaan. Kita akan lanjut ke Bunda Awalia tentang kisah dari sahabat tentang parenting ini seperti apa. Dan sebelum itu kita sapa dulu pemirsa kita. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang tetap stay tune. Salah satunya adalah saudara kita, Okhaya Muhammad Huzain. Assalamualaikum, tetap semangat ya. Salam dari Singapura. Mudah-mudahan di Singapura semua sehat, saudara-saudara kita. Dan senantiasa kita terselamatkan dan bisa melewati wabah ini dengan keberkahan ya. Terima kasih Muhammad Husain, mudah-mudahan antum sekeluarga mendapat keberkahan di Ramadan ini. Baik, kita kembali ke studio langsung saja bersama Bunda Awalia. Kita akan dengarkan langsung dari Bunda Awalia tentang pola belajar dan menghafal anak bagian 2. Kita mengambil ibrah dari para sahabat. Silakan Bunda Awalia. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah Bunda, sahabat Gemilang TV yang ada di seluruh Indonesia, sahabat Rumah Tafis Gemilang? Ketemu lagi sama saya Bunda Awa. Alhamdulillah pekan lalu kita sudah sama-sama belajar gimana mempelajari pola belajar atau gaya belajar anak-anak kita di rumah dan kaitannya dalam menghafal Quran tentunya ya. Jadi salah satu bentuk atau cara kita sebagai orang tua dalam pola pengasuhan kita kepada anak-anak kita adalah membuat anak-anak kita itu bahagia dalam belajar, termasuk dalam menghafal Quran. Kenapa harus bahagia? Kenapa? Karena anak-anak kita itu ketika dia merasa tertekan dalam belajar, itu tidak akan masuk gitu ya, termasuk dalam belajar Al-Quran. Ketika kita sudah bisa mempelajari polanya, insya Allah yang kemarin sudah saya paparkan ya, ciri-cirinya gimana sih anak-anak yang visual, gimana anak-anak yang auditori, gimana yang anak-anak yang kinestetik. Coba kita bercermin kembali, anak-anak kita itu ada di tipikal yang dominannya yang mana gitu. Itulah kenapa, sedikit saya beberkan rahasia ya. Jadi itulah kenapa di Rumah Tafis Gemilang ketiga pola ini kita terapkan. Jadi anak-anak maupun belajar offline dan online, ketiganya semuanya dapat. Ketika misalnya mereka belajar via Zoom atau belajar via video call bersama ustadz-ustazahnya di Rumah Tafis, anak-anak yang kecerdasan atau gaya belajarnya visual itu akan sangat terbantu dengan adanya rekaman-rekaman tersebut. Kemudian anak-anak yang gaya belajarnya auditori, insya Allah nanti bisa sangat terbantukan dengan memperbanyak memperdengarkan murotal, ya, memperbanyak memperdengarkan murotal. Kemudian
anak-anak yang kinestetik. Nah, disinilah pendampingan orang tua yang paling dibutuhkan. Dan rata-rata memang anak-anak yang usianya itu masih balita itu sangat butuh sekali pendampingan orang tua ketika proses pembelajaran atau KBM online ini. Makanya untuk anak-anak yang kinestetik, biasanya kami tuh sambil mengelus-ngelus badan sambil menemani, kemudian mereka sangat senang sekali dengan yang namanya sanjungan, ya, kita puji, kita membuat perasaannya tuh bahagia sehingga ketika mereka murojaah itu semangat lagi gitu ya Bunda. Sedikit review lagi untuk materi kita pekan lalu. Nah, hari ini insya Allah saya akan berbagi sedikit kisah tentang seorang sahabat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nanti kaitannya dengan pola pengasuhan kita kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi seorang yang selain hafal Quran tetapi mampu menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berkarya untuk umat dan bisa menjadi pemimpin-pemimpin peradaban. Baik, mungkin di antara kita semua sudah pernah ada yang mendengar seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit, ya. Siapakah seorang sahabat ini, Zaid bin Sabit, ya? Jadi Zaid bin Sabit ini adalah sosok yang di era Rasulullah kala itu dia sosok yang masih sangat belia, ya, masih sangat belia. Usianya itu masih sekitaran 13 tahunan, ya Bunda. Karena usianya masih belia itu, tapi di sisi lain beliau itu punya diidentikan sebagai seorang gambaran sosok pemuda yang sangat jenius. Kalau kita compare di masa sekarang ini, dia pemuda yang sangat jenius dan cerdas. Nah, tidak main-main. Kenapa dikatakan beliau sangat jenius? Karena di usia yang masih sangat belia, bahkan di beberapa sirah lain ada yang menyebutkan waktu itu usianya masih 11 tahun, tapi beliau itu sudah sangat dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian untuk jadi juru tulisnya sekaligus penerjemahnya, Masya Allah ya. Nah, ini seorang anak 13 tahun kemudian jadi juru tulis dan penerjemah, Masya Allah, pasti sangat cerdas dan sangat hebat. Nah, kita kembali lagi, kenapa Zaid bin Sabit bisa seperti demikian? Karena Zaid bin Sabit ini selain juga dia adalah seorang penghafal Quran, kita bold di sini ya, penghafal Quran, juga beliau ini punya kemampuan yang luar biasa dalam hal menulis, membaca yang saat itu di eranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jarang sekali ya. Tapi seorang sahabat Zaid bin Sabit adalah pembelajar yang sangat-sangat cepat. Karena beliau cukup dengan 17 hari belajar bahasa Suryani waktu itu sampai kualitasnya itu bisa kayak native speakernya gitu, saking lancarnya, cepatnya dia belajar bahasa, Masya Allah. Jadi kalau dikategorikan bahwa sahabat yang satu ini adalah memang benar-benar sahabat yang sangat-sangat cerdas dan jenius. Nah, dari seorang Zaid bin Sabit yang notabene udah penghafal Quran, kemudian menguasai bahasa dengan cepat, hanya dengan 17 hari udah bisa menguasai satu bahasa. Waktu itu bahasa Suryani ya namanya. Nah, kita lihat kira-kira tidak mungkin ya ada sosok sahabat yang secerdas ini, sehebat ini, tidak lain dan tidak bukan pasti ada sosok yang hebat juga di belakangnya yang kemudian sangat berpengaruh terhadap perkembangan otaknya atau terhadap pertumbuhannya, terhadap pola pengasuhan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, ternyata ayah bunda semua, kalau kita lihat di balik seorang sahabat Zaid bin Sabit ini adalah seorang ibu ya, seorang ibunda yang ternyata bukan orang yang biasa-biasa saja. Tapi siapa sih ibunda dari seorang Zaid bin Sabit ini? Nah, ternyata kalau kita lihat hasil didikannya ini jelas pastinya didikan bukan didikan ibu yang kaleng-kaleng ya, bukan didikan kaleng-kaleng, tapi didikan yang luar biasa. Nah, beliau ini memiliki sosok ibunda yang begitu hebat di belakang seorang Zaid bin Sabit. Siapakah dia? Nah, dia adalah, kalau ada yang pernah baca sirahnya, pasti tahu sekali ibunda dari Zaid bin Sabit ini namanya An-Nawar binti Malik ya. Jadi An-Nawar binti Malik adalah termasuk dari wanita cerdas di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, cerdas luar biasa. Dia dikenal sebagai seorang ibu yang jenius, dikenal sebagai seorang muslimah yang punya pemikiran dan ilmu. Jadi tidak hanya cerdas secara pemikiran dan dari segi ilmunya,
Tapi beliau ini mampu melihat potensi anaknya dari sudut pandang global atau sudut pandang yang lebih besar, ya. Nah, kenapa? Nah, ini kita bold ya. Jadi Ibunda An-Nawar binti Malik ini mampu melihat potensi anaknya gitu, dari sudut pandang yang banyak gitu. Nah, kenapa? Nah, karena waktu itu ada satu kisah ya, ada satu kisah di mana pada saat itu sahabat Zaid bin Sabit ini mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk menawarkan dirinya terjun di medan jihad waktu itu, dan waktu itu usianya masih sangat muda sekali. Datanglah seorang anak muda nih yang masih kecil nih, kalau di usia kita mungkin sekitaran 11 sampai 13 tahun waktu itu, anak-anak kita ini menawarkan diri secara langsung. Nah, sosok berani ini luar biasa ya, dia menawarkan dirinya secara langsung ke hadapan Rasulullah untuk ikut terjun ke medan jihad. Tapi apa yang terjadi kira-kira? Nah, apa yang terjadi ayah bunda kira-kira pada saat itu ketika dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah untuk ikut turun dalam medan jihad itu, Rasulullah malah menolak gitu. Nah, kenapa Rasulullah malah menolak? Karena ia masih terlalu kecil ya, jadi badannya itu masih usianya itu belum bisa dikategorikan memenuhi persyaratan lah sama Rasulullah untuk ikut terjun dalam medan jihad tersebut, sehingga Rasulullah menolak tawaran dari Zaid bin Sabit. Nah, kemudian apa yang terjadi ayah bunda? Kemudian si Zaid bin Sabit ini pun merasa sangat bersedih sekali waktu itu. Jadi beliau sangat sedih ya. Kemudian Zaid bin Sabit ini dengan kesedihannya itu kembali ke ibundanya, sambil nangis-nangis gitu. Kalau anak-anak kita tidak dibeliin apa itu kan ke ayah bundanya nangis gitu kan. Ini seorang anak tidak diizinkan ikut perang, nangis gitu, Masya Allah ya. Jadi seorang Zaid ini nangis pulang sama ibunya. Kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah apa yang kemudian dilakukan ibunya ketika Zaid ini datang kepada ibunya ngelapor, Bun gitu. Bun, nih Rasul ini tidak mengizinkan saya ikut berperang gitu. Nah, lalu ibunya kemudian melakukan hal yang luar biasa kepadanya saat itu. Jadi ibundanya itu justru membesarkan hati seorang Zaid bin Sabit ini, kemudian dia berusaha untuk membangun kepercayaan dirinya. Nah, An-Nawar binti Malik saat itu, ibu dari Zaid bin Sabit mengatakan, wahai anakku, boleh jadi sekarang kamu belum bisa berkontribusi kepada umat, karena memang badanmu masih kecil dan usiamu masih sangat muda, sehingga kamu gak bisa berkontribusi untuk umat dengan pedangmu. Tapi mungkin bisa lewat penamu. Ini kata ibundanya ya. Ada kata tapi mungkin lewat penamu. Jadi bukan ibunya bukan ibunya semakin ngomel gitu bilang. Biasanya kan kita kalau kita nggak berhasil terhadap suatu keinginan atau tidak berhasil atas satu prestasi, malah ibu kita malah ngomel-ngomel ya. Lalu kamu gimana sih gini? Nah, ini justru ibunya malah membesarkan hati sang anak ya, kemudian membangun kembali kepercayaan dirinya dengan mengatakan, karena usiamu masih sangat muda, nah kamu nggak usah khawatir ya. Mungkin saat ini kamu belum bisa berkontribusi dengan pedangmu, tapi insya Allah kamu bisa berkontribusi lewat penamu. Kenapa ibundanya mengatakan seperti itu? Kenapa? Karena ibunda dari Zaid bin Sabit ini mampu secara gamblang, secara clear membaca dan melihat secara global potensi dari seorang Zaid bin Sabit. Ya, nah sang ibu kemudian membawa kembali Zaid bin Sabit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan, ya Rasulullah, ini anakku Zaid bin Sabit. Sekarang beliau ini lagi in progress menjadi hafiz Quran. Hafalannya sudah banyak, insya Allah. Sudah hampir menghafalkan seluruh isi Al-Quran saat itu. Dan dia sangat piawai membaca dan menulis. Silakan ya Rasulullah, manfaatkan kecerdasan anakku ini, kata ibundanya. Silakan manfaatkan potensi yang dimilikinya. Kemudian Rasulullah lalu mengetes si Zaid bin Sabit ini dengan hafalannya dan juga kemampuan atau potensi yang dipunyainya, dan ACC sama Rasulullah saat itu. Kemudian sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditantanglah Zaid bin Sabit untuk mempelajari
suatu bahasa yang dimana bahasa itu bahasa Suryani ya, dimana bahasa itu digunakan Rasulullah untuk berkomunikasi dengan orang Yahudi yang biasanya mengirimkan surat kepada beliau. Nah, makanya pada saat itu Rasulullah sangat terkesima karena dengan kecerdasan Zaid bin Sabit beliau mampu menguasai bahasa tersebut hanya dalam kurun waktu 17 hari ya, 17 hari. Kemudian seperti itu ya, 17 hari menguasai bahasa tersebut. Yang tadi saya katakan dia native speaker kalau ngomong, jadi luar biasa. Rasulullah, penerjemah pribadi dan asisten. Kita garis bawahi adalah sosok ibunda yang ada di belakangnya yang menjadi panutan bagi kita semua. Jadi sosok ibunda di Zaid bin ini adalah sosok ibunda yang luar biasa, sosok orang tua yang luar biasa. Kenapa? Karena sang ibu, sang orang tua ini mampu kemudian melihat potensi anaknya secara umum, secara global, secara luas. Nah, zaman sekarang mah ibu-ibu misalnya melihat kita nih, lihat anak kita sulit menghafal Quran. Apa yang kita lakukan? Ya, kita omelin lah, kemudian kita cubit lah, kemudian kita gertak lah. Kamu ini kenapa sih susah banget menghafal gitu ya? Padahal kita mungkin tidak melihat potensi anak kita. Kita mungkin tidak mengenali gaya belajar anak kita saat itu, sehingga dia tidak senang dengan proses menghafal Quran yang dilakukan oleh ibunya di rumah gitu. Jadi kita harus banyak belajar dari seorang Anwar binti Malik, ibunda dari Zaid bin Sabit. Dia kemudian tahu betul bagaimana potensi anaknya, lihainya dalam membaca dan menulis, lihainya dalam menghafalkan Al-Quran dan mempelajari bahasa, sehingga sang ibu mampu membuat hati anaknya itu besar kembali ketika ditolak oleh Rasulullah untuk ikut berperang, dan kemudian mampu membangun kembali kepercayaan diri dari Zaid bin Sabit. Nah, inilah sosok gambaran gimana pengaruh pendidikan dari orang tua, atau gimana kita ya, orang tua, pengasuhan orang tua kita, khususnya para ibu yang memang terjun langsung di rumah untuk membersamai anak-anak kita, akan menghasilkan output yang luar biasa, ya, menghasilkan anak-anak dengan output yang luar biasa. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwasanya ternyata buah itu tak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, kita ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau menargetkan anak-anak kita kemudian menghafalkan Al-Qur'an ya, kalau kitanya sendiri sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan Quran. Bagaimana kita mau menargetkan anak-anak kita mempunyai output yang oke, memiliki akhlak yang baik, menjadi penghafal Quran, kemudian menjadi anak-anak yang mandiri. Padahal kita sendiri di rumah masih bosi, apa-apa nyuruh gitu kan, apa-apa nyuruh. Kita sendiri di rumah masih kurang sabar, padahal kita minta anak kita sabar dalam menghafal Quran, padahal kita sendiri nggak sabar dalam menghadapi dia dalam menghafal Quran. Nah, itulah kita nggak termasuk ya. Saya yakin semua ayah bunda semua di rumah Tafiz Gemilang tidak termasuk dalam jajaran ibu-ibu yang seperti itu, tapi kita semua adalah ibu-ibu yang insya Allah terus semangat mendampingi anak-anak kita. Banyak cara ayah bunda, silahkan kita kembali lagi pelajari gaya belajar anak kita sehingga mereka bisa bahagia dengan dengan proses belajarnya mereka, termasuk dalam proses menghafal Quran. Nah, itu mungkin Dokter Eka sedikit gambaran dan pelajaran sirah yang bisa kita ambil dari seorang Zaid bin Sabit dan ibundanya. Ya, luar biasa ya. Kalau ayah bunda zaman sekarang kayaknya itu komentarnya agak lain itu ya. Bunda saya ditolak karena masih kekecilan gitu ya, karena masih kecil-kecilan. Orang Makassar mungkin bilang apa itu? Nah, sudah ku bilang kok, masih kau maju juga. Atau kalau orang Jawa bilang, oh, anak kecil aja masih gaya gitu, masih kecil udah gaya, makanya jangan macam-macam, kamu itu masih anak kecil. Tambah kepalanya di twing gitu. Ya, jadi memang ayah bunda sekalian di masa pandemi seperti ini, peran ayah bunda dalam memotivasi Ananda dalam menghafal Al-Quran itu jadi jauh lebih besar. Makanya ketika kita ditanya oleh banyak orang bagaimana cara menyikapi pandemik ini, kita cara menyikapinya positif ya. Ini mungkin cara Allah menginginkan agar ayah bunda
naik levelnya. Kalau kemarin hanya sekedar mungkin mengantarkan putra-putrinya ke rumah tahfidz, sekarang naik levelnya, tambah mendampingi, tambah menerima murojaahnya, tambah jadi motivator gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan, ya mudah-mudahan ini jadi pahala terbaik bagi orang tua ya. Begitu mungkin ya Bunda Awa ya. Ya, Dokter Eka. Ya baik, pemirsa sekalian, kita sudah berada di ujung acara, di durasi kita 1 jam. Jangan lupa sampaikan ke banyak orang bahwa kita di setiap hari Kamis jam 1 siang insya Allah akan ada terus parenting-parenting seperti ini. Memang waktu yang singkat ini tidak akan bisa mencukupkan ilmu dari Allah semuanya, tapi minimal kita saling menyemangati satu sama lain, ziyadatul khair, sama-sama mengajak kepada kebaikan, agar kita senantiasa semangat memprogram anak-anak menghafal Al-Quran. Karena pada prinsipnya jangan sampai terlambat, karena masa balita adalah masa terbaik untuk menghafal Al-Quran. Dan prinsip kedua adalah jangan sampai apa yang terjadi di diri kita bahwa kita tidak hafal Quran, misalnya atau ayah bunda merasa sudah tua terus susah menghafal Quran, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai anak-anak kita juga sama ya. Karena kita harus lebih banyak hafalannya, harus lebih sering pulang menghafal, dan seperti di nasyid tadi, murojaah itu tidak ada berhentinya, murojaah itu sampai akhir hayat ya. Karena keberkahan bukan sekedar di banyaknya hafalan, tapi bagaimana istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan seluruh pemirsa semua, terutama ayah bunda yang ada di menonton di Gemilang TV, senantiasa diberi kemudahan oleh Allah untuk memiliki anak-anak yang soleh para penghafal Al-Quran. Baik, kita minta closing statement dari Bunda Maryam di RTG Alaska. Mungkin bisa kasih 1 menit closing statement, pesan dan saran kepada pemirsa sekalian terkait dengan anak-anak menghafal Al-Quran. Silakan Bunda. Buat para penghafal Quran, buat anak-anak semua tetap semangat, keep istiqomah, jadikan ini adalah jalan kita untuk menuju syafaat yang lain. Terima kasih. Ya, tetap semangat dalam program ini karena ini adalah jalan kita untuk sama-sama menuju ke surga. Luar biasa ya ayah bunda sekalian. Mungkin dari Ustadz Ivan Bondowoso. Ya, Ustadz Ivan Bondowoso bisa kasih closing statement-nya 1 menit. Alhamdulillah, pesan saya untuk para bunda, para ayah bunda yang nonton di sini, yang masih belum mendaftarkan putra-putrinya untuk segera mengambil sikap. Tidak ada kata terlambat. Jadikan aset kita, buah hati kita itu menjadi sesosok yang bisa mengantar kita di surga nanti, mendapat mahkotanya Allah, seperti itu. Karena yang bisa menjaga anak-anak kita adalah Al-Quran. Jadi ayo berjuang dengan kerja keras. Yang masih belum mendaftar segera mendaftar untuk mengikuti program di kami Rumah Taufidz Gemilang. Insya Allah akan kita bimbing dengan maksimal, dengan pelayanan maksimal, dan juga kepada para bunda, ayah bunda yang sudah mendaftarkan anaknya untuk tetap semangat memberikan doa dan juga murojaah yang luar biasa di rumah, mengkeruskan target-target yang sudah diberikan oleh Ustadz untuk anak-anak terus terpacu untuk semangat untuk menghafalkan target yang sudah kita sampaikan. Mungkin itu aja Dok dari saya. Baik, bismillah ya, ayah bunda tetap semangat. Dan terakhir dari Bunda Awa, pesannya dan saran untuk ayah bunda di rumah, silahkan. Halo, halo Bunda Awa, suara belum masuk. Oke. Ya. Baik, ayah bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, untuk closing statement saya hanya ingin mengajak seluruh ayah bunda di seluruh Indonesia, yuk saatnya kita menjadi pohon yang rimbun untuk anak-anak kita. Pohon yang mampu mengayomi jiwa-jiwa mereka, mengayomi potensi-potensi mereka, menjadi garda terdepan buat anak-anak kita sehingga
mereka bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang solih maupun solihah, hafid maupun hafizah, para pemimpin bangsa yang kemudian siap memberikan kontribusi terbaik untuk umat dan peradaban. Terima kasih Dr. Eka. Sudah. Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, kita sudah berada di penghujung acara dan sekali lagi kita doakan agar seluruh pemirsa ayah bunda yang ada di televisi senantiasa dimudahkan Allah dalam mendapatkan dan memprogram putra-putrinya menjadi para penghafal Al-Quran. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pemirsa yang pertanyaannya belum terjawab. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Kamis mendatang dalam program yang sama, yaitu Parenting Al-Quran dengan tema yang jauh lebih menarik. Maka izinkan kami undur diri dari acara ini siang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalkan, tak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Murojaah setiap hari, ikhlaskanlah di dalam hati. Murojaah setiap hari untuk menggapai ridha ilahi. Ramai atau sepi, siang malam hari, murojaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam hari, mari murojaah sampai mati. Ramai atau sepi, siang malam hari, murojaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam hari, mari murojaah sampai mati. Sampai malaikat menjemput nanti.